Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita malam yang mulia ini adalah nikmat hidayah, yang mana kalau seandainya bukan karena nikmat hidayah, nikmat petunjuk, maka sungguh dua kaki yang kita miliki sangat berat untuk kita langkahkan menuju ke salah satu rumah di antara rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita menjaga nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini kita biarkan begitu saja sehingga kita menjadi orang yang terombang-ambing dalam kehidupan dunia ini. Di antara nikmat yang lainnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di malam 10 terakhir dari malam bulan suci Ramadan. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh tanpa terasa kita sudah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Waktu begitu saja berlalu dengan sangat cepat sekali. Ya Allah, ini merupakan suatu pertanda bahwasannya kiamat sudah mulai mendekat. 10 malam terakhir merupakan 10 malam yang sangat spesial bagi seorang muslim. Ini merupakan malam-malam yang dinanti-nantikan oleh para ulama salafus saleh, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang sebelum kita. Mereka sangat menanti-nantikan malam ini. Mereka sangat-sangat menginginkan dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan dan juga berjumpa di malam 10 terakhir Ramadan. Mereka betul-betul akan melakukan kesungguhan di malam-malam ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh
pada malam 10 akhir Ramadan melebihi kesungguhannya pada malam-malam yang lainnya. Rasulullah seorang hamba Allah dan Rasulnya yang sudah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan kepadanya syurga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya yang akan memberikan kepada seluruh umat ini syafaatul uzma, syafaah yang besar di hari kiamat. Beliau bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan di 10 terakhir ini. Namun apalah daya kita hari ini, umat yang bergelimang dengan dosa, setiap hari berdosa kepada Allah. La ilaha illallah. Sungguh kita seharusnya lebih sungguh-sungguh daripada Rasulullah dan orang-orang salafus saleh yang terdahulunya, karena kita lebih banyak melakukan dosa kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah dari hadis Aisyah bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kuat kainnya. Wa ahya lailatah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Dan yang terakhirnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. 3 trik ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wahai umat Muhammad. Hendaknya kita untuk bisa mengambil pelajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, karena tidak ada orang yang lebih sempurna mengajarkan kepada kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita menghidupkan malam Lailatul Qadarnya nanti insyaallah pada 10 terakhir yang nanti akan kita jalani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kepada kita beberapa amalan yang kita, atau beberapa amalan yang harus kita lakukan atau yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan di 10 malam terakhir. Di antaranya adalah qiyamul lail, memperbanyakkan salat sunnah malam. Ini merupakan ajaran yang sangat diajarkan di malam 10 terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri untuk salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Imanan yang maksud di sini adalah sebagaimana yang definisikan oleh para ulama, adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan kita. Namun secara lebih singkat kita katakan adalah iman adalah patuh tunduk kita terhadap Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir bulan Ramadan, sebelum ia mempersiapkan hal-hal yang bersangkutan dengan fikih, dia juga mempersiapkan hal-hal yang bersangkutan dengan akidahnya. Orang yang melakukan qiyamul lail namun masih ada yang ragu terhadap Al-Quran dan Sunnah, tidak ada manfaat bagi mereka qiyamul lail, karena hatinya dan hawa nafsunya belum tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka permasalahan Ramadan dan qiyamul lail ini bukan hanya permasalahan fikih jamaah yang mulia, bahkan
Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala mewasiatkan kepada kita semuanya agar sebelum kita menemui bulan Ramadan, agar terutama sekali untuk mempersiapkan akidah kita. Karena ada satu amalan ataupun tidak berguna satu amalan yang kita lakukan, suatu ibadah yang kita kerjakan, kalau seandainya akidah kita itu belum benar. Maka perbaiki akidah kita. Itu juga kita malam Lailatul Qadar ini. Perbaiki keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tundukkan semua hawa nafsu kita, tundukkan semua hati kita terhadap apa yang Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itu dimaksud dengan imanan. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara amalan yang lainnya diajarkan kepada kita adalah pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyakkan untuk membaca Al-Quran. Karena pada malam Lailatul Qadar Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dalam kata lain, sekitaran pada malam 10 terakhir Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunnya pada malam Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin, ini merupakan sebuah hal yang memang patut kita jaga dan patut kita perhatikan, terutama sekali malam 10 terakhir ini. Bagi yang melakukan iktikaf, hendaknya memperhatikan Al-Quran lebih banyak. Memperhatikan Al-Quran lebih banyak. Bagi orang yang tidak melakukan iktikaf juga begitu. Di rumah Anda, janganlah Anda jadikan rumah Anda sebagai kuburan yang sepi di dalamnya itu daripada bacaan Al-Quran. Hidupkan malam. Kalau seandainya Anda tidak bisa beriktikaf pada malam atau sepertiga malam, hendaklah Anda melakukan di rumah Anda bersama keluarga Anda. Jangan buangkan kesempatan 10 terakhir ini, karena kita belum tentu akan mendapati 10 terakhir untuk tahun depan. Barangkali Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengambilkan jatah hidup kita dalam waktu yang dekat ini. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh sebab itu, para ulama terdahulu, mereka biasanya membaca Al-Quran pada selain bulan Ramadan seminggu sekali. Pada bulan Ramadan mengkhatamnya tiga hari sekali. Kadang-kadang mereka khusus pada malam 10 terakhir mengkhatamnya 1 malam sekali atau 1 hari semalam sekali. Subhanallah. Bahkan ada di antara mereka yang mengkhatamnya 2 kali dalam 1 hari semalam. Bahkan ada yang 3 kali, jemaah yang mulia. Ini yang patut kita contoh. Ini yang patut kita tiru. Bukan orang-orang yang malasan, yang jauh daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jemaah yang mulia, hendaknya kita untuk memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar di malam 10 terakhir ini. Memperbanyakkan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di 10 malam terakhir ini. Sesungguhnya kemalasan yang kita miliki ini, sifat malas yang kita miliki ini tidak lain tidak bukan kecuali disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuatkan. Qiyamul lail berat bagi kita. Tahukah kenapa itu berat? Karena maksiat Anda belum bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang mulia, istighfar. Oleh sebab itu Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apakah yang banyak diucapkan pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan? Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai orang yang berbuat maaf, maka maafkanlah diriku. Doa ini kita perbanyakkan, dan kalimat-kalimat istighfar yang lainnya. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Berbanyakkan zikir ini pada malam-malam yang seperti ini, jemaah yang mulia. Jangan buangkan waktu begitu saja. Waktu yang kita miliki hari ini demi Allah, semuanya akan Allah pertanyakan nanti pada hari kiamat. Maka jemaah yang mulia, perbanyakkan kemalasan yang kita miliki karena dosa kita. Maka dengan kita bertobat kepada Allah, dengan perbanyakkan istighfar kepada Allah, insya Allah kita akan bisa menikmati malam Lailatul Qadar. Antum dan juga ana, jangan berharap kalau seandainya kalau kita tidak mau bertobat kepada Allah, kita akan bisa menikmati malam Lailatul Qadar. Hanya saja orang-orang yang bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mereka yang akan menikmati malam Lailatul Qadar. Kalau tidak, kita tidak akan bisa, jemaah yang mulia. Maka oleh sebab itu, dosa dan maksiat merupakan penghalang kita daripada berbuat ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu salafus saleh pernah berkata, ra'aitu dzunubi wal ma'asi mana'atni an ta'atik. Aku melihat dosa dan maksiat menghalangiku dari berbuat ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh sebab itu istighfar merupakan salah satu cara bagaimana kita untuk bisa menikmati pada malam Lailatul Qadar ini. Jemaah yang mulia yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang lainnya adalah perbanyakkan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perbanyakkan zikir. Jangan gunakan lidah yang Allah berikan kepada kita itu dalam hal-hal untuk menyakiti saudara-saudara kita yang lainnya. Jaga lisan. Wa qulu qawlan sadida. Katakanlah dengan ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Ucapan yang baik itu adalah bagian daripada sedekah. Maka perbanyakkan zikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani indal mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah kita, tapi dia berat di timbangan Allah tabaraka wa taala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Perbanyakkan tasbih yang lainnya, tahmid, tahlil dan seterusnya, karena itu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan zikir yang paling besar itu adalah membaca Al-Qur'an. Jemaah yang mulia yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka janganlah kita menjadi orang yang merugi. Janganlah kita menjadi orang yang merugi di sepanjang hidup kita. Harus ada keinginan untuk memperbaiki diri hari demi hari. Janganlah kita lalui hidup kita tahun demi tahun begitu saja tanpa ada peningkatan dalam kehidupan kita. Sekarang merupakan saat yang terbaik bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, membiasakan diri dalam beribadah kepada Allah. Nanti ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan hati kita untuk melakukan ketaatan sampai ajal menjemput kita. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.